Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, kembali lagi di Banten Kids Revival bersama Kak Kana, Kak Levinza. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kamu ajak kita buat sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kakak mau ajak kita buat memuji Tuhan. Aku inilah anak Allah, dan telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah dari awal. Aku inilah anak Allah, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya puji Tuhannya. Yuk, aku inilah anak Allah, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah
adalah restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Yuk nyanyikan lagu ini. Cuit-cuit, dudidudang-dang, syalalala. Cuit-cuit, dudidudang-dang, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yuk sama-sama nyanyikan dari awal. Cuit-cuit, dudidudang-dang, syalalala. Cuit-cuit, dudidudang-dang, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sama-sama katakan, karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Sekali lagi, percayalah. Haleluya, Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan diri kita, hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita
Shalom semuanya. Hari ini Kak Tasya mau cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh di Alkitab. Namanya Bapak Yohanes. Bapak siapa? Ayo adik-adik. Bapak Yohanes. Nah, Bapak Yohanes ini makanannya setiap hari itu belalang dan juga madu hutan adik-adik. Wah, keren ya adik-adik ya. Nah, Bapak Yohanes ini adalah anak dari Imam Zakaria dan juga ibunya Elizabeth. Bapak Yohanes pekerjaannya setiap hari adalah membaptis orang dan juga mengajak orang-orang untuk bertobat. Makanya orang-orang di sekitarnya mengenal Bapak Yohanes ini dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Adik-adik, Bapak Yohanes ini dia mengajarnya, menyampaikan kabar firman Tuhannya itu bukan di gereja, bukan di kota, bukan di tempat ibadah, tapi dia menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu di padang gurun. Dia ingetin orang-orang yang ada di sana, ayo bertobat, karena kerajaan Allah sudah semakin dekat. Wah, suatu waktu adik-adik di daerah Yordan ada banyak banget orang-orang yang datang ke sana. Mereka datang ke sana untuk meminta Bapak Yohanes membaptis mereka. Mereka datang ke Bapak Yohanes ngomong gini, Bapak Yohanes, aku nih nakal banget loh. Aku tuh suka berbohong, aku tuh suka tidak jujur. Aku mau bertobat. Bapak Yohanesnya jawab, iya kamu harus bertobat. Akhirnya saat itu orang-orang tersebut mereka dibaptis dan Bapak Yohanes mengingatkan mereka, kalau kamu sudah dibaptis, sekarang kamu tidak boleh lagi ya berbohong, kamu harus jadi orang yang jujur ya, harus melakukan kebenaran ya, melakukan yang baik ya, kesalahan yang dulu tidak boleh diulang. Terus ada lagi adik-adik, ada seorang yang datang, dia adalah tentara ataupun prajurit. Bapak Yohanes, aku nih tentara, aku nih prajurit, aku mau dibaptis, aku mau bertobat. Gimana ya caranya ya? Bapak Yohanes jawab, oke, karena kamu prajurit, kamu tentara, kamu tidak boleh memaksa ya. Kamu jangan memeras ya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kamu pokoknya harus jadi prajurit yang baik. Oke. Terus datang lagi adik-adik, ada orang, dia adalah petugas pajak, pemungut cukai. Bapak Yohanes, aku nih pemungut cukai, petugas pajak. Aku harus apa ya? Aku mau bertobat. Oke. Karena kamu petugas pajak, jangan menagih lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau harusnya 5.000 aja, jangan ditagih 10.000, 5.000 aja. Harus jadi petugas pajak, pemungut cukai yang jujur. Terus ada orang-orang banyak lagi yang datang. Bapak Yohanes, kita harus apa ya? Oh, kalau kalian punya 2 helai baju, kalau bajunya punya 2, satunya harus kasih ke orang lain. Harus mau sharing sama orang lain. Gak boleh dua-duanya buat diri sendiri aja. Terus juga kalau kamu punya makanan, kamu berbagi ya sama orang lain ya. Jangan buat diri sendiri aja ya. Oke Bapak Yohanes. Akhirnya orang-orang ini mereka didoakan lalu dibaptis sama Bapak Yohanes. Terus setelah dibaptis, mereka berjanji untuk bertobat, tidak melakukan lagi dosa-dosa yang sebelumnya. Wah, hebat banget ya Bapak Yohanes ini. Bapak Yohanes dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk mengajak orang-orang bertobat. Hari ini kita belajar ya adik-adik untuk jadi anak-anak yang mau bertobat juga. Kalau ada adik-adik yang dulunya suka nakal,
nakal, ada yang suka jailin temennya, pukul temennya, cubit temennya. Wah, kalau sekarang adik-adik nggak boleh lagi. Kita diingetin sama Bapak Yohanes untuk bertobat. Kalau ada adik-adik yang suka marah-marah sama orang tua, ngambek-ngambek, terus pukul-pukul mami papinya, adik-adik harus bertobat. Sekarang harus jadi good girl, jadi good boy. Nggak boleh lagi kayak gitu. Terus apalagi kalau adik-adik yang suka bertengkar sama temennya di sekolah, rebutan mainan mungkin. Sekarang adik-adik nggak boleh kayak gitu lagi. Mainannya harus mau sharing ya sama temen-temennya. Siapa yang mau di rumah angkat tangannya? Bilang yes. Yes, puji Tuhan. Yuk yang mau bertobat semua angkat tangannya. Tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, ampuni kami ya, kalau kami sempat menjadi anak yang nakal. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa jadi anak yang baik, yang mau dengar-dengaran, yang mau taat sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus ingatin kami supaya kami jadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami boleh nyenengin hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Halo teman-teman, hari ini kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan sekarang waktunya ayat hafalan. Ayo kita sama-sama baca di Mazmur 34 ayat 16a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Wah, gampang banget ya. Kita coba sekali lagi sambil dihafalin ya teman-teman. Mazmur 34 ayat 16a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yeay, gampang banget. Nah, buat teman-teman yang udah berhasil hafalin, boleh ya nanti minta tolong papi maminya videoin. Terus diupload di Instagram dan di tag ke BKR Fatherland. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus berkati Bunda Kristen dan jadi Peter Tuhan dengan mereka selalu berikan kesehatan. Dan Yesus juga berkati keluarga besar mereka Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong berkati Opa Niko, Oma Hermin beserta keluarga besarnya. Dan Yesus berikan kesehatan, perlindungan Tuhan supaya mereka bisa melayani Engkau terus Tuhan. Dan Yesus juga tolong berkati Indonesia Tuhan. Dan Yesus hancurkan penyakit-penyakit yang menular Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati Pak Presiden dan wakilnya, berikan kesehatan Tuhan, pemimpinan dalam memimpin bangsa ini. Dan Yesus juga tolong berkati para menterinya Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, supaya Indonesia bisa bebas dari penyakit-penyakit menular. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita buat berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom.